Shalom jemaat GBI Lipo Cikarang dan seluruh cabang-cabangnya di dalam rayon ini. Selamat berjumpa dalam ibadah online. Saya merekam ini dari rumah saya dan Bapak Ibu Saudara juga mengikuti beribadah dari rumah. Memang hari ini kita semuanya harus berada di rumah, kecuali yang memang punya pengabdian seperti penjual sembako, mengirim barang, tim medis. Mereka adalah pahlawan yang hari-hari ini harus bekerja keluar rumah karena tugasnya, pengabdiannya. Saya berdoa mereka disertai Tuhan, diberikan perlindungan dan kesehatan. Tapi kita yang tidak ada acara yang mendesak, maka kita dengan ada di rumah, kita ikut mencegah penularan. Dan kalau yang sudah terlanjur terjangkit atau ada gejala, maka kita istirahat di rumah akan jauh lebih baik untuk menaikkan sistem imun sehingga kita bisa hidup di dalam kesehatan yang dari Tuhan. Nah, dalam situasi seperti ini, saya ingin menyampaikan firman Tuhan buat Bapak Ibu semuanya mengenai bagaimana kita kuat menghadapi seperti ini dan apa yang harus kita lakukan. Dan saya akan menyampaikan pelajaran saya dalam sebuah sistematika lewat PowerPoint sehingga ada hal-hal yang nanti saya akan sharingkan, sharekan dalam bentuk seperti ini. Nah, saya berikan tema hari ini adalah mengenai doa keluarga. Di Jakarta dan juga wilayah-wilayah sekitarnya dan beberapa kota di Indonesia ini akibat dari COVID-19 atau Corona ini diberlakukan PSBB ya atau karantina. Sehingga itu membuat usaha bisnis menjadi sepi sekali dan kita di sosmed muncul kasihan Bang Ojol, saking sepinya dia bisa tidur di tengah jalan yang wah pada hari biasa mana bisa. Tapi sebenarnya kasihan ojol ini hanyalah sebuah puncak dari gunung es kalau kita menggunakan ilustrasi. Itu yang kelihatan karena Bang Ojol punya gadget ya untuk cari peta, cari order, dia pakai gadgetnya sehingga dia bisa mengekspos kesepiannya, kesedihannya, dan di-broadcast kemana-mana. Tapi yang tidak kelihatan, tukang becak nggak punya gadget, ya orang yang jualan di pasar tradisional nggak punya gadget, dia tidak bisa curhat dengan gadgetnya dan masuk sosmed. Jadi sebenarnya kalau kasihan Bang Ojol itu hanya puncaknya saja gunung es, maka di bawahnya semuanya sedang susah. Ekonomi rodanya sedang berhenti, mal-mal ditutup, lalu gimana mereka yang sewa di situ misalnya sebulan 100 juta, sudah kontrak 2 tahun, kalau 4-5 bulan seperti ini, dipakai tidak dipakai, sewa jalan terus, ya, kecuali malnya bermurah hati, selama 4 bulan nggak dihitung, nanti masa pakainya diperpanjang lagi. Saya tidak berpikir akan mereka sebaik itu. Kalau sebaik itu, puji Tuhan. Tapi artinya, semua level mengalami kesusahan. Pabrik dengan karyawan 1.000, 2.000, 3.000, dengan UMR katakanlah 2,5 juta, 2,5 miliar kalau 1.000, 5 miliar kalau 2.000 pegawainya. Itu produksi harus berhenti, pabrik diliburkan, ongkos jalan terus. Jadi semuanya sebenarnya sedang mengalami kesusahan. Hal seperti ini sebenarnya mirip dengan apa yang ada di Alkitab pada zaman Yoel. Karena itu saya ingin membacakan kitab Yoel pasal 2 ayat 4, 10, dan 15. Apa yang ditinggalkan belalang pelahap pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan habis belalang pelahap. Ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah habis. Wahai hari itu, sungguh hari Tuhan sudah dekat, datangnya sebagai pemusnahan yang maha kuasa. Hari-hari itu pun bangsa Israel mengalami aneka kesedihan, aneka musibah. Kalau dibaca Yoel pasal 1, bahkan ada api, ada gunung meletus, ada ladang, ada hama belalang, ada gagal panen, ada kekeringan, krisis ekonomi yang berkepanjangan yang dialami oleh seluruh negeri. Hal-hal seperti ini juga sepertinya akan, ya saya sebut akan karena sebenarnya corona COVID ini baru awalnya gara-gara COVID, maka roda ekonomi harus dihentikan sementara roda kehidupan tidak bisa berhenti. Maka
pasti dampak ekonominya semua aspek, semua level. Dari pekerja harian, yang hidupnya harian, yang mingguan, sampai pengusaha besar pun bukannya tanpa kesusahan. Hanya levelnya aja beda-beda. Mereka yang harus bayar kontrak bulanan, mikir gimana bulan ini bayar berapa. Mereka pengusaha sudah buka cek giro yang ratusan juta atau miliar. Sedangkan yang menerima cek giro nggak mau tahu, pokoknya mau dicairkan karena mau digunakan. Waduh, stresnya minta ampun. Saya berjumpa orang kecil susah, saya berjumpa pengusaha besar juga cerita, Pak Jarod, kalau suami saya nggak bunuh diri, nggak gila, itu saya sudah bersyukur. Tagihan yang kami miliki tidak terbayar, sementara kami dikejar-kejar. Loh, HP kami matikan saja dah. Kami hidup seperti dalam penjara. Jadi hari-hari ini semua orang mengalami kesusahan. Nah, apa yang dilakukan oleh hamba Tuhan Yoel waktu itu, atau apa yang dilakukan oleh Yoel sebagai hamba Tuhan pada waktu itu, ketika semua orang mengalami kesusahan, atau saya berikan istilah, bukan cuma kamu yang susah. Jadi berhentilah mengeluh, berhentilah komplain, karena semua orang bisa mengeluh hari-hari ini pada level manapun juga. Nah, Yoel pasal 2 ayat 13-14 itu Tuhan membangkitkan Yoel untuk menyerukan kepada bangsa Israel pada waktu itu. Yoel pasal 2, 13-14. Lilitkanlah kain kabung dan mengeluhlah hai para imam, merataplah hai para pelayan misbah, masuklah bermalam dan memakai kain kabung hai para pelayanku, sebab sudah ditahan dari rumah Tuhanmu korban sajian dan korban curahan. Adakan puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah Yehova Tuhanmu, berteriaklah kepada Tuhan. Saya masih berbicara mengenai apa yang terjadi pada waktu itu. Bahkan ditulis korban persembahan, korban curahan pun ditahan. Ya, hari ini saya juga dapat punya teman pendeta gitu ya, mengeluh juga, aduh Pak, persembahannya turun. Ya turun lah, mereka juga nggak punya penghasilan, mereka dagang nggak bisa. Kalau selama ini mereka membayar persepuluhan dari penghasilan. Lah kalau penghasilannya nggak ada, malah utang, tabungannya dipecah, pasti semuanya hari-hari ini bisa mengeluh, termasuk pendeta pun bisa mengeluh. Tapi saya mengajak untuk tidak mengeluh. Kalau mengeluh, mengeluhlah. Tapi seperti yang Joel katakan tadi, para imam, para pelayan masuk kamar, jadi ngeluhnya itu tidak usah diceritakan ke yang lain, apalagi kepada jemaat kalau pendeta, kalau jemaat kepada pendetanya. Para imam mengeluhlah, merataplah, masuklah bermalam, memakai kain kabung. Jadi semuanya bisa berkabung karena kalau dulu ada ibadah, ada kolektor, sekarang ya ada juga kolektor pasti. Karena tidak semua jemaat kesusahan, ada juga yang masih hidup dengan kelimpahan atau masih ada berkat. Dan mereka memberikan persembahan, tapi mungkin yang lain tidak seperti dulu, kalau merah itu 100, sekarang saya nggak tahu berapa, tapi yang pasti saya juga punya teman-teman hamba Tuhan yang berkata, aduh Pak Jarod, gereja kami kecil, jadi kolektornya hanya ini, kami hidup sebulan ini, kami punya pengerja, kami potong gaji mereka. Bukan cuma gereja, bukan cuma perusahaan, gereja juga, para pegawai, para pengerja, mereka menerima gaji, ada yang cuma sepertiga, ada yang separuh, ada yang seperempat, bahkan ada yang sudah di PHK. Artinya memang kesusahan ini melanda semua orang, semua aspek kehidupan. Tetapi mari kita belajar firman Tuhan, bagaimana Tuhan bekerja pada zaman Yoel. Yoel menyerukan selanjutnya kepada bangsa itu, ayat 16. Kumpulkanlah bangsa ini. Tentu ini tidak bisa kita lakukan sekarang karena kondisinya berbeda. PSBB, malah nggak boleh berkumpul. Pada waktu itu karena krisis ekonomi, kekeringan, belalang, bukan penyakit yang menular. Ya. Kalau kayak misalnya demam berdarah yang mati lebih banyak daripada COVID, tapi manusianya tidak menularkan. Ya manusianya kumpul nggak apa-apa, kan yang menularkan nyamuknya aja yang dikurung atau disemprot. Nah ini kan COVID ini manusia yang menularkan, maka manusia nggak boleh berkumpul. Maka ayat ini soal kumpulkanlah dihindari, diambil esensinya. Yoel menyerukan kepada bangsa itu,
Kuduskanlah jemaah, kumpulkanlah orang-orang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak yang menyusu, pengantin laki keluar dari kamarnya, pengantin perempuan keluar dari kamar tidurnya. Yoel menyerukan doa yang terdiri dari orang tua, anak, bayi, pengantin. Ini daftar yang saya amati atau saya tangkap adalah seruan doa apa? Orang tua, anak, anak menyusu, pengantin, itu artinya doa keluarga. Melalui COVID ini, gereja rupanya harus kembali seperti gereja mula-mula. Gereja mula-mula, kisah para rasul menulis, mereka jemaat berkumpul, dan mereka berdoa di rumah-rumah, perjamuan kudus di rumah-rumah, pendalaman Alkitab di rumah-rumah, dan gerakan yang namanya family church, ya. Gereja yang akrab dengan keluarga, gereja yang fokusnya pada keluarga, pusat kegerakannya pada keluarga, diseminarkan, digaungkan, dideklarasikan, kurang efektif. Gara-gara COVID malah efektif, ya. Gara-gara corona, orang nggak boleh kemana-mana. Sekarang tiba-tiba gerakan ibadah rumah, doa rumah menjadi kontekstual. Saya percaya ada maksud Tuhan di balik ini semuanya, supaya orang kembali berpikir pada keluarga dan membangun keluarga yang bahagia. Karena kalau keluarga nggak bahagia, bisa dibayangin, saudara ya. Ini misalnya suami istri, nggak boleh kemana-mana, tapi di rumah terus. Nah, padahal nggak bahagia, bertengkar terus setiap hari, nguplek-nguplek berdua. Itu bukan PSBB, itu namanya dua setan dikurung dalam rumah. Tapi kalau bahagia, ya nggak masalah. Kayak orang bulan madu lagi aja. Namanya orang bahagia, tinggal serumah, ya happy-happy aja. Nah, hari-hari ini kita berpikir mengenai keluarga lebih daripada sebelumnya. Yoel menyerukan doa, di mana doa itu doa keluarga. Orang tua, anak, kakek, nenek harus dikumpulkan. Dalam arti apa? Keluarga. Nah, adakan ibadah keluarga. Hari Minggu ini kita ibadah streaming, ibadah online. Ya, saya ada di sini, pujian penyembahannya di tempat lain, di-take, diedit, Anda melihat dari rumah. Tapi selain hari Minggu, ibadah streaming atau online ini, saya mendorong Anda bukan ibadah streaming atau online yang harus kita lakukan. Nanti selesai PSBB, kita kumpul kembali di gereja, itu namanya celebration, perayaan. Kita merayakan kemenangan. Tapi doa keluarga, mesbah keluarga, lanjutkan lagi. Boleh setiap hari kalau anaknya masih usia dini, biar terbentuk pola ibadah keluarga. Anaknya SD, mungkin sudah mulai bisa seminggu 2-3 kali. Anaknya SMP, nggak usah rutin, nanti jadi kok atau jadi beban. Biar masing-masing ada doa pribadi, saat teduh pribadi, baca Alkitab pribadi. Tapi kalau mereka rasanya, Papa, udah lama nggak doa keluarga, yuk doa keluarga. Nah, lakukan lagi. Tapi di era seperti ini, PSBB ini, Anda boleh setiap hari atau 2 hari sekali doa keluarga. Mungkin ada suami yang berkata, Pak Jarod, tapi saya nggak bisa bawa renungan kalau bikin mesbah keluarga, doa keluarga. Yang nggak bisa bawa renungan, suami, orang tua, ayah, pemimpin keluarga, cukup dibaca aja Alkitab. Alkitab itu firman, firman itu hidup, firman itu bisa berbicara dalam hati nurani setiap pribadi lewat pimpinan Roh Kudus yang menjelaskan arti ayat itu. Jadi dibacakan saja, firman sudah cukup berkuasa sehingga keluarga beribadah, bukan soal megahnya, karena gereja anak sekolah minggu nyanyi bagus sekali, ya kan? Gereja bukanlah gedungnya, bukanlah menaranya, gereja adalah orangnya. Tiba-tiba pada era BSBB seperti ini, kita kembali kepada esensi gereja, oikos, di mana harusnya ada relasi, persekutuan. Kalau jemaatnya 1.000, 2.000, nggak ada persekutuan, datang nonton bubar. Itu perlu untuk perayaan. Nanti kalau kita udah selesai di masa-masa seperti ini, kita kumpul kembali hari Minggu, kita beribadah, ada suasana megah, ada firman dari hamba Tuhan yang didatangkan dari, wah dapat pelajaran bagus. Tapi yang namanya persekutuan, itu di family altar, di kelompok kecil, dan kelompok terkecil itu namanya keluarga. Karena itu bangunlah relasi di dalam keluarga, doa keluarga, mesbah keluarga. Kita lanjutkan kisahnya yang terjadi pada zaman Yoel.
Ketika mereka berdoa setiap keluarga demi keluarga berdoa. Kalau kondisi tidak ideal, suaminya nggak mau, ibu aja anak yang paling kecil, biasanya paling nurut. Jadi kita tidak harus langsung dengan ideal, tapi akhirnya suami malah dimarah-marahi. Ayo dong doa, nggak mau, berantem lagi malah. Mulai saja dengan yang mau. Ya, ibu sama anak paling kecil. Kalau ibunya nggak mau, ya bapak sama anak yang dekat. Berdua dulu, lama-lama bertiga, lama-lama sekeluarga. Nah, ketika mereka berdoa, maka ada jawaban doa. Dalam zaman Yoel, Tuhan menjawab. Yoel pasal 2, 18-29. Tuhan berbelas kasihan kepada umatnya. Musuhnya dijauhkan, ayat 20. Hujan awal, hujan akhir pada waktunya. Artinya teratur kembali. Ketika hujan tidak teratur, ya misalnya ada petani yang harusnya panen sayur tertentu yang nggak boleh kena air, malah jadi gagal panen. Mereka menjadi panen, mereka menjadi makan kenyang. Bahkan ayat 28-29, Yoel pasal 2, mereka penuh dengan Roh Kudus. Ketika mereka berdoa, keluarga demi keluarga, Tuhan menjawab luar biasa. Ada jawaban doa. Saya percaya Tuhan tidak berubah. Keadaan berubah. Dulu masalahnya mengenai gagal panen, mengenai wereng, sekarang COVID, tapi Tuhan tidak berubah. Tuhan tetaplah Tuhan kita yang hidup. Dia menjawab doa. Karena itu mari kita mengambil keputusan untuk mengumpulkan keluarga, mengumpulkan jemaat per keluarga untuk berdoa. Nah, saya mau berikan kesaksian ya, biar lebih gampang dimengerti ya. Keadaan hari-hari ini bukan soal cuma penyakit ya, COVID, tapi dampak dari COVID ini lebih luas dan masih bisa lama. Kenapa? Karena roda ekonomi berhenti sehingga akhirnya terjadi yang namanya resesi global. Bahkan ini hantaman kedua. Hantaman pertama karena milenial, karena digital, tidak semua perusahaan, toko, grosir siap dengan digitalisasi, maka mengalami krisis. Nah, biar gampang saya akan berikan kesaksian. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang mengenal saya sebagai pemilik dari IFA ya, namanya IFA Dahsyat. Nah, ini gedung kantor kami di BSD. Nah, ini kami punya kru, punya pegawai, hampir 200 orang. Stokis kami ada di 230 kabupaten dengan produk yang begitu banyak. Membernya mencapai 500.000. Maka kami tidak pernah berpikir bahwa itu akan tutup. Tapi saya mau kesaksian ya, bahwa akhir tahun lalu, bukan karena COVID ya, tapi karena era milenial digitalisasi yang kami sempat ikuti sebenarnya dengan menjual lewat platform digital. Tapi ternyata bersaing dengan raksasa-raksasa yang setiap hari bisa bakar duit atau nombokin ongkos kirim gitu ya, miliaran, sehingga kami tidak kuat bersaing melawan perusahaan-perusahaan yang sanggup 2-3 tahun tidak untung, bahkan menyiapkan diri untuk rugi 2-3-4 triliun untuk memberikan gratis ongkos kirim, memberikan diskon. Maka kami yang cuma ratus miliar mati, saldo kami habis, harus jual aset. Wah, waktu itu anak saya paling kecil masih sekolah di luar negeri. Itu bahkan saya udah mulai tahun sebelumnya kami kena krisis. Untuk bayar kuliah saja saya sampai jual mobil saya. Dulu punya mobil yang bagus, ganti mobil yang kecil. Nah, saya mau bersaksi bahwa kalau Bapak Ibu sekarang ini susah, saya sebenarnya udah tahun lalu udah mulai susah. Di mana saldo habis, ya, saldo perusahaan habis, termasuk saldo pribadi. Karena ketika perusahaan udah nggak untung lagi, dan untuk tutup tahun lalu, itu ruginya saya udah 2-3 tahun sebelumnya. Ya, 2 tahun, 3 tahun sebelumnya nggak rugi, tapi keuntungannya untuk membiayai operasional nggak ada yang dibawa pulang. Maka yang ada di rumah, dimakan. Udah ya 2-3 tahun, saldo stop. Bahkan akhirnya benar-benar resmi bangkrut, uang yang ada untuk pesangon, saldo habis. Nah, tapi kalau Bapak Ibu lihat wajah saya nih, sebelum PSBB tahun lalu kan saya juga khotbah kan ke Lipo Cikarang, dan saya juga wajahnya seperti ini. Kenapa saya bahagia walaupun mengalami masalah?
ya masalah bisnis yang tutup. Karena saya punya sumber kebahagiaan yang bukan hanya bisnis, bukan hanya uang. Jadi saya mau memberikan kesaksian bahwa saya bukan orang yang selalu untung atau nggak ada masalah, tapi saya mau menjadi pribadi yang bahagia. Saya bahagia karena saya memiliki keselamatan. Saya bahagia karena dosa saya diampuni oleh Tuhan. Dan saya bahagia karena saya punya kekekalan. Saya punya Tuhan. Kalau saya bahagia, saya sanggup membahagiakan orang lain. Mau pasangan, mau anak, atau membahagiakan saudara, menghibur saudara, memberi kekuatan sama saudara. Dengan bukan hanya teori, tapi saya mau bilang bahwa saya pun mengalami kesusahan. Orang yang mengalami kebahagiaan akan sanggup membahagiakan, orang yang merasakan pengampunan Tuhan akan sanggup mengampuni. Karena itu saya ingin membacakan satu quote yang pertama hari ini. Tuhanlah sumber kekuatan dan kebahagiaan hidup. Selama kita bergaul dengannya, selalu ada jalan keluar, penghiburan, dan semua indah pada waktunya. Tanpa punya hubungan pribadi dengan Tuhan, saya tidak yakin hari-hari ini bagaimana kita bisa bertahan. Karena memang masalahnya cukup berat akibat dari berhentinya roda ekonomi. Karena itu kita harus kuat benar-benar punya hubungan dengan Tuhan yang memberikan penghiburan, memberikan jalan keluar. Kembali kepada kisahnya pada zaman Yoel, ya, pada pelajaran kita hari ini. Ketika mereka berdoa keluarga demi keluarga, maka Tuhan menjawab doa mereka. Yoel menyerukan pada bangsa itu untuk orang tua, anak menyusui, pengantin, nggak ada alasan baru menikah, mereka berkumpul, mereka berdoa di dalam keluarga demi keluarga. Nah, saya berikan kesaksian lagi. Ketika kami mengalami krisis, ya, usaha saya tutup, lalu kami mengalami krisis, tapi saya puji Tuhan bahwa kalau hari ini atau tahun ini, maka anak yang paling kecil sudah lulus kuliah. Nah, anak pertama, mungkin saya cerita anak pertama dulu, ya. Dia bekerja di perusahaan yang namanya Trend Watching, itu kantor pusatnya di London. Dan sama, London pun, Eropa pun krisis. Saudara ada tahu bagaimana Italia, Spanyol, Amerika malah sampai mencapai 1 juta orang kena COVID. Maka krisisnya global, dan anak saya bekerja di perusahaan dengan jumlah pegawai 33 orang. Maka harus diadakan PHK terhadap 32. Dan puji Tuhan, anak saya adalah satu yang disisakan. Jadi saya menganggap bahwa ini adalah kasih karunia Tuhan. Di mana saya sebagai orang tua mengalami krisis ekonomi, tapi anak-anak diberkati. Sebenarnya anak nomor 2 juga begitu, kerja di perusahaan Jerman dan termasuk dipertahankan. Bahkan melebar sebenarnya ketika anak saya pertama kan sebenarnya sudah mau menikah, ya, dan gagal menikah. Gara-gara PSBB. Harusnya April kemarin itu anak saya menikah, tapi karena PSBB ya tidak bisa gitu ya. Ya dibatalkan, padahal semuanya sudah siap, tinggal dilaksanakan aja. Jadi emang semua orang hari ini mengalami kesusahan. Tapi di tengah kesusahan kami melihat jalan-jalan Tuhan. Calon mantu kami juga bekerja dan juga tidak mengalami PHK, padahal perusahaannya melakukan pengurangan pegawai. Dan kalau toh anak pertama, anak paling kecil harus berhenti, harus pulang ke Indonesia, tapi sudah wisuda. Jadi semuanya Tuhan atur indah pada waktunya. Dan saya melihat ada yang tidak seperti itu. Maka saya percaya ini adalah kasih karunia Tuhan. Ketika kita satu keluarga berdoa di hadapan Tuhan, Tuhan melindungi, Tuhan meluputkan dengan cara-caranya yang ajaib. Masuk sampai PHK disisakan satu, anak kami yang disisakan. Jadi justru kalau dia sekarang lewat Zoom seperti ini, bisa seminar di berbagai negara, maka pencapaiannya malah bertambah. Nah, selalu ada jalan keluar di dalam Tuhan. Memang kita sedang susah, kita sedang bergumul, tapi melalui ini semuanya, apa yang kita bisa pelajari? Penderitaan adalah ujian sekolah kehidupan. Respon kita adalah jawabannya. Respon yang tepat membuat kita naik kelas. Hidup ini adalah sekolah kehidupan. Ya, wisudanya nanti kalau kita dipanggil Tuhan, itu wisuda, meninggal ya. Itu kita wisuda. Nah, udah nggak bisa dilanjutkan lagi. Kita akan dihakimi dan mendapat mahkota. Wah, cum laude hidupnya.
Tapi sebelum kita meninggal, maka kita harus mencapai kesempurnaan, menuju kesempurnaan, mencapai keserupaan dengan Kristus. Bagaimana kita bisa bertumbuh semakin lebih baik, makin rohani, makin tabah, maka Tuhan izinkan aneka masalah. Masalah bukan karena kita salah, bisa ada masalah karena kita salah. Tapi Yakobus berkata bahwa pencobaan itu adalah ujian. Ujian itu apa sih? Seperti orang sekolah, maka ujian naik kelas. Kita melalui aneka masalah. Setan, iblis untuk menghancurkan kita. Tapi kalau respon kita tepat di hadapan Tuhan, justru kita makin rohani, makin tabah, makin mulia. Ketika usaha saya habis, hancur, saya tetap bersuka cita karena saya mulai mengerti arti kekekalan, bahwa hidup ini bukan hanya sekedar mencari uang, tapi melayani, mempengaruhi orang lain. Itu membuat saya menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, selain Yoel, pada zaman Yoel, bangsa Israel pernah mengalami masa-masa yang susah juga pada zaman Raja Yosafat. Ini ditulis dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 1-3. Setelah itu Bani Moab, Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang-orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari sebelah laut Asen dari Edom menyerang tuanku. Sekarang ada di En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Memang hari-hari ini kita bisa takut. Takut kenapa? Ya karena keadaan hari-hari ini. Ya, hari-hari ini kita sedang dalam suasana di mana penyakit itu menular, dan sepertinya menularnya itu kayak gampang banget begitu ya. Begitu si A kena, orang tuanya, adiknya atau yang orang ketemu langsung diisolasi. Waduh, ini membuat orang bisa takut. Nah, berbicara takut, saya mau kesaksian juga ya. Saya bukan orang yang hebat, yang bebas dari ketakutan. Saudara yang melihat di sosmed atau di gadget mungkin melihat berita ini, gitu ya, berita mengenai orang yang takut jarum, takut disuntik, dan gambarnya nih, maaf nih ya, itu memang saya ambil dari sosmed kan, gambar terbuka, dalam arti seorang polisi, seorang militer, bapak-bapak badannya kuat itu, pas disuntik takut nangis. Nah, saya mau cerita nih, saya mau kesaksian. Sebenarnya saya juga begitu. Nah, saya mau cerita nih ya. Akhir Februari awal Maret, ya, saya sebenarnya itu mengalami gejala. Cuma saya tidak tes, jadi tidak boleh digunakan sebagai kesaksian bahwa saya kena COVID atau Pak Jarod kena COVID, karena saya nggak tes gitu ya. Tapi saya mengalami gejala. Nah, itu sangat awal, karena saya orangnya muter kemana-mana, jadi nggak tahu kenanya di mana gitu ya. Tapi mengalami gejala dimulai dengan tenggorokannya kata lalu batuk. Saya pikir batuk biasa. Saya kok mulai demam gitu ya. Dan waktu itu karena di Indonesia belum diumumkan oleh Presiden. Indonesia kan diumumkan sekitar tanggal 15-an awal 15 Maret untuk PSBB-nya di awal. Nah, itu saya di sekitar pengumuman itu ya, masih awal Maret. Tapi demamnya berlanjut dari hari ke hari, bahkan sampai hari yang kelima itu demamnya panas sekali. Saya merasa menggigil tapi tubuh saya panas. Saya kompres kepala saya pakai es batu gitu. Mata itu masih kayak nggak turun. Sampai dada pun saya kompres gitu. Lalu yang bikin saya agak was-was itu sebenarnya, saya ini kan orang Jawa, orang Solo, sukanya tongseng gitu. Makan tongseng kok nggak enak ya gitu. Baru belakangan saya itu ketemu orang-orang yang terkena COVID ya. Saya wawancara gitu. Wih, berarti gejala saya dulu itu. Waktu itu pun saya sebenarnya juga curiga. Nah, masalahnya kenapa saya nggak tes gitu ya. Tadi itu nyambung dengan berita tadi itu, takut jarum, takut sakit, takut ke rumah sakit. Saya itu waktu kecil kena paru-paru, bronkitis 6 tahun. Ya. Itu kalau disuntik itu, waduh saya itu jerit-jerit. Waktu SD sering adakan vaksin cacar gitu ya, itu saya lari loh pulang ke rumah, jadi nggak pernah divaksin. Makanya kemarin umur 45-an gitu saya kena cacar sampai dokternya loh, Pak, kok Bapak kena apa waktu kecil nggak divaksin? Waktu ada vaksin, teman-teman saya di sekolah itu bilang begini, usum suntian, saya ngibrit, saya lari, saya lari ke rumah, jadi saya nggak divaksin. Saya takut jarum, takut suntik.
Nah, ketika saya mulai mengalami demam, batuk, makan rasa hilang, badan pegel semuanya, saya itu mikir, kalau saya ke rumah sakit, nanti malah dirawat malah ketemu yang COVID, saya ketularan. Padahal jangan-jangan saya enggak gitu ya. Jadi saya itu ke rumah sakit itu benar-benar rasanya takut. Ya. Dan saya takut sakit juga, maka saya yang penting makan sehat, saya jaga kesehatan luar biasa, karena jujur saya ini tidak asuransi kesehatan, jadi bagi saya lebih baik saya jaga kesehatan secara radikal, jangan sampai sakit. Apalagi tadi saya cerita, usahanya sudah bangkrut, nggak punya saldo, kalau sakit ya sudahlah sakit mati kira begitu. Makanya jangan sampai sakit gitu ya. Jadi penuh saking takutnya sakit, maka saya yang penting saya isolasi mandiri. Maka awal Maret itu pemerintah belum melarang ibadah. Saya sudah batalkan itu pelayanan. Jadi saya batalin semuanya bulan Maret. Sampai ada, Pak, kenapa Pak gitu? Ya saya takut kalau saya carrier, saya cuma bilang begitu. Saya nggak cerita ke siapa-siapa kalau saya sebenarnya badan saya nggak enak. Jadi, tapi saya lalu isolasi mandiri. Nah, itu ketakutan memang kadang-kadang terjadi, tapi waktu takut ya kita belum bereaksi terhadap takut itu. Tentu kalau kita ketakutan kayak Yosafat karena ada musuh, maka dia mencari Tuhan. Ya saya pun mencari Tuhan, kita berdoa, Tuhan, saya waktu itu demam nggak sembuh-sembuh, saya berdoa, Tuhan, kalau saya diluputkan dari penyakit ini, dari wabah ini, saya hidup, saya mau melayani Tuhan. Jadi kita komitmen ulang, hidup ini buat apa? Ketika ketakutan itu hilang, kenapa? Karena kita yakin, seandainya mati pun masuk surga. Nah, apalagi yang mau ditakutkan? Wah, itu benar-benar bisa bikin tidur itu tenang. Tadinya juga sempat was-was, walaupun belum dites gitu ya. Nggak dites aja saya udah takut, saya mikir gimana orang-orang yang sudah rapid lalu kena positif gitu ya. Waduh, teman-teman bersaksi bagaimana ketakutan karena takut matinya tadi. Padahal sebenarnya kita bisa berpikir dari sisi yang lain bahwa hanya 3, 4, maksimum 8% yang meninggal. Artinya 92% sembuh. Ya, tapi kita nggak bisa pikir begitu kalau kita sakit. Begitu saya sakit, saya juga mikir, gimana. Tapi gimana itu bisa hilang waktu kita mencari Tuhan. Makanya Yosafat mencari Tuhan. Waktu saya mencari Tuhan, kita ketemu dengan Tuhan yang mengingatkan bahwa kita punya kekekalan, bahwa kita kalau mati masuk surga, bahwa kalau kita hidup lagi melayani Tuhan, itu membuat tidur itu bisa tenang. Nah, begitu tidur tenang, sakit pun sembuh. Anda batuk, Anda pilek, maka dikasih obat untuk bisa tidur, supaya dengan tidur itu kita sembuh. Karena istirahat itu pengaruhnya luar biasa pada kesehatan. Nah, kita lanjutkan lagi pelajaran kita hari ini kembali kepada Yosafat. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dan ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan setelah seluruh Yehuda berpuasa, maka hasilnya apa? Hasilnya Tuhan menjawab doa mereka. Dikatakan dalam 2 Tawarik pasal 2 ayat 20, 2 Tawarik 20 ayat 24 sampai 26. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semuanya telah menjadi bangkai, berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, barang berharga, yang 3 hari 3 lamanya mereka menjarah barang-barang itu, karena begitu banyaknya. Pada hari yang keempat, mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan. Itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang ini. Setelah mereka mencari Tuhan, menyerukan Tuhan, mereka berdoa, maka luar biasa, musuh dikalahkan, masalah berubah jadi berkat, ketakutan berubah menjadi pujian. Orang-orang yang terkena sakit mulai banyak yang bersaksi bahwa mereka bersuka cita, mereka menyanyi, mereka mengalahkan penyakit dengan sukacita, dan itu kekuatan yang luar biasa yang mereka dapatkan dari Tuhan. Ketika bangsa Israel, mereka ada musuh, Yosafat berdoa, maka tiba-tiba malaikat turun dan musuh itu dibuat saling membunuh. Dan bangsa Israel pergi ke medan perang, ternyata mereka sudah mati. Dan aneh juga itu kenapa mereka membawa barang-barang berharga. Maka tafsirannya adalah musuh pengen mengepung Yehuda dalam jangka panjang, maka bawa ternak, bawa perbekalan. Bekalnya belum dipakai, mereka udah mati. Maka bangsa Israel datang ke medan pertempuran, malah pulang bawa ternak-ternaknya.
Masalah berubah menjadi berkat, ketakutan berubah jadi pujian. Mereka memuji hari yang ketiga, yang keempat. Karena selama 3 hari mereka membawa barangnya, tidak ada habisnya. Sampai mereka kecapean mengumpulkan berkat. Bukankah Tuhannya bangsa Israel, Tuhan kita juga? Tuhannya Abraham, Yakub, Isa adalah Allah kita juga. Maka cukup menarik adalah bagaimana Yosafat ini mengajak bangsa itu berdoa. Ternyata sama dengan bangsa pada zaman Yoel. 2 Tawarik pasal 20 ayat 13. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak. Jadi berdoa. Tapi bagaimana berdoanya? Pada zaman Yoel, berdoanya adalah orang tua, anak menyusu, kumpul, sekeluarga. Doa bangsa, doa nasional bangsa, seperti sekarang kita ada jaringan doa nasional, gerakan doa nasional, gerakan puasa, seluruh jemaat, tapi satuan terkecilnya adalah keluarga. Ketika Yosafat mengajak seluruh bangsa berdoa puasa, maka mereka dengan istri dan anak-anak. Jadi perkeluarga berkumpul dalam jemaah yang besar, tapi perkeluarga, satuannya keluarga. Bukankah ini menarik kalau bangsa Israel pada zaman Yoel, pada zaman Yosafat, ternyata caranya sama. Menghadapi masalah yang besar, maka kekuatan doa keluarga, karena Tuhan ada dalam keluarga. Tuhan atas keluarga. Ketika keluarga berdoa, keluarga ini lembaga buatan Tuhan. Mereka berdoa, dikatakan dengan istri dan anak-anak. Mereka dengan istri dan anak-anak. Bukan mereka dengan istri-istri dan anak. Perhatikan baik-baik. Mereka dengan istri dan anak. Jadi mereka ini siapa? Ya kalau dengan istrinya berarti mereka itu suami, para laki-laki. Makanya saya mau menantang para bapak-bapak, para laki-laki menjadi imam dalam keluarga. Kalau bapak tidak pandai berdoa, nggak masalah. Yang penting bapak sebagai pemimpin mengambil keputusan. Ayo mah kita berdoa, anak-anak yuk kita misbah keluarga. Ya, bapak doa pembukaan singkat, Alkitab dibaca aja. Kalau nggak bisa jelasin, dibaca saja. Setelah membaca, yuk sekarang mamah yang doa syafaat. Nah, ibu kan pandai berdoa. Ibu doa panjang lebar. Bapak baca Alkitab pasti bisa. Bisa baca kan? Nah, tapi itu akan menggenapi firman Tuhan. Mereka berdoa dengan istri dan anak-anak. Ketika keluarga disatukan oleh keadaan, pada zaman Yosafat, itu disatukan oleh keadaan perang. Pada zaman Yoel disatukan oleh keadaan musibah. Dan hari ini kita disatukan oleh COVID, oleh Corona. Maka tidak bisa kemana-mana, tapi keluarga tetap ada. Maka keluarga berkumpul untuk berdoa, memuji, menyembah Tuhan, beribadah dalam satu keluarga. Karena itu saya mau bacakan sebagai penutupnya adalah pesan penutup atau quote yang terakhir pada hari ini. Keluarga yang kuat bukan terdiri orang-orang hebat, tetapi orang-orang yang saling membutuhkan dan mendoakan, sehingga mengalami kuasa Tuhan yang hebat. Jadi keluarga yang kuat bukan orang-orang yang hebat, tetapi Tuhannya yang hebat. Tapi ketika orang-orang dalam keluarga itu saling mendoakan. Kenapa? Karena memang masalah ini, orang tua butuh anak, anak butuh orang tua. Saya pun butuh didoakan oleh istri saya, kami suami istri, orang tua butuh didoakan oleh anak-anak. Kami juga mendoakan anak-anak. Kami ada dalam kondisi di mana, waduh, tidak bisa hebat lagi. Ya bagaimana mau hebat? Perusahaan tutup. Anak-anak bertumbuh lebih hebat. Anak-anak karirnya luar biasa. Kalau saya ceramah ke Ciledug, Cirebon, Cikeas, anak saya ceramahnya ke Amerika, Philadelphia, ke Boston, sekarang masih ceramah di Shanghai lewat Zoom. Ya kan? Wah, hari-hari ini dia masih ceramah ke sana kemari. Saya tidak bisa, bahasa Inggris saya belepotan. Ini membuat kita satu keluarga saling membutuhkan di dalam saling mendoakan. Karena itu tentu ada sisi negatif dari situasi hari-hari ini, tapi juga pasti ada hal positif yang bisa terjadi. Paling tidak, kalau saya menghimbau, melalui keadaan seperti ini, mari kita fokus pada keluarga kita. Keadaan ini juga harusnya membuat kita punya pengalaman, ya, bahwa bersama Tuhan penderitaan pasti berakhir dengan kemenangan dan memunculkan keindahan kepribadian. Ketika keadaan tidak baik, maka
hidup ini akan menjadi penuh dengan pergumulan. Dan di dalam pergumulan itu, maka kepribadian kita yang diasah. Kalau dulu mungkin saya katakanlah begitu ya, wah mengandalkan jaringan yang luas, mengandalkan perusahaan. Ya. Sekarang tidak bisa lagi. Kita bisa mengandalkan Tuhan. Kalau dulu mungkin masih bisa ya jalan-jalan ke sana kemari, menikmati kehidupan, sekarang tidak bisa lagi, tapi kan ini akan berakhir. Nah, tapi sementara ini terjadi, kita punya banyak waktu lebih untuk membaca Alkitab, untuk lihat di YouTube khotbah si A, si B, pendalaman Alkitab, atau Bapak Ibu bisa meningkatkan kepribadian dengan cara ya apa yang bidangnya, kalau bidangnya marketing, belajar marketing, bidangnya keuangan, belajar keuangan dari Google, apapun bidangnya kita bisa meningkatkan kapasitas kita hari-hari ini. Tapi terutama adalah kepribadian. Kita lebih banyak waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, untuk mengevaluasi kepribadian kita, untuk mengevaluasi hubungan suami istri, orang tua anak, supaya melalui keadaan ini justru kita mengalami pemulihan keluarga. Ketika keadaan sudah reda, kita akan seperti Raja Wali yang keluar dari sarang dan terbang lebih tinggi. Seperti bangsa Israel ketika mereka keluar ke medan perang pada zaman Yosafat. Mereka mendapatkan berkat yang berlipat-lipat. Yang mungkin pada waktu mereka dikepung, itu seperti di karantina, tidak bisa kemana-mana. Karena mereka dikepung oleh bangsa Moab, Amon, Meunim. Mereka dikurung. Tapi ada saatnya setelah Tuhan memberikan kekuatan lewat doa, mereka boleh keluar. Suatu saat kita pasti badai berlalu, pasti corona berhenti. Nah, pada saat itu kita sehat, kita kuat, kita optimis, kita penuh pengharapan. Selama ini kita membangun jaringan lewat digital, lewat sosmed, maka pada saatnya kita akan diberkati Tuhan dan semuanya menjadi indah pada waktunya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur bahwa firman-Mu memberi kami pencerahan, memberikan kami inspirasi, memberi kami perenungan. Pada zaman Yoel, pada zaman Yosafat, pernah terjadi pada masa yang susah. Mereka sempat berteriak, mereka menangis, tapi akhirnya mereka menemukan kekuatan di dalam Tuhan. Yosafat dan demikian juga Yoel menyerukan supaya keluarga-keluarga berdoa, supaya keluarga-keluarga berdoa. Demikian juga Tuhan, hari ini kami belajar, kami akan berdoa keluarga-keluarga. Inilah kesempatan kami, keluarga demi keluarga, berdoa di hadapan Tuhan. Dan kami percaya inilah waktunya pemulihan keluarga, inilah waktunya kegerakan keluarga, inilah waktunya gereja berpusat pada keluarga. Dan kami percaya Tuhan, kalau pada zaman Yoel, berdoa per keluarga, Yosafat, keluarga-keluarga berdoa, ada pemulihan, ada berkat, ada perlindungan. Maka kami juga percaya Tuhan, biar keluarga kami dilindungi, kesehatan, keluarga kami dilindungi secara jasmani, keluarga kami dilindungi secara finansial, ekonomi, dan terlebih lagi keluarga kami mengalami pemulihan rohani, pemulihan hubungan, menjadi keluarga yang kuat, keluarga yang saling mendoakan, saling membutuhkan, keluarga yang saling menerima satu dengan yang lain, keluarga yang bahagia, keluarga yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.